بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kembali kita berjumpa dalam majelis ini dalam rangka mendalami agama Allah Subhanahu wa taala dan meneruskan kebaikan yang sudah kita mulai bersama, yaitu mempelajari kitab Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Wasiat-wasiat dan arahan seputar fikih dalam beribadah kepada Allah, Tuhan semua makhluk. Karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Dan ini adalah sesi yang ke-6 dari kajian ini. Pada sesi atau halaqah yang kelima, telah kita pelajari bersama bahwasanya tidaklah kita melakukan suatu ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nikmat yang besar, anugerah yang luas kepada kita dalam nikmat ibadah tersebut. Jadi kita tidak lepas dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala saat menjalankan ibadah kita dari awal sampai akhir. Maka kalau kemudian setelah kita beribadah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan ibadah yang lain, ini juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat kita ingin bersyukur, ternyata syukur yang kedua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ingin syukur lagi, maka syukur yang ketiga ini juga merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kadang-kadang seseorang sampai bingung, kalau begitu terus kapan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun Syekh menjelaskan bahwasanya justru ketika seorang muslim merasa tidak pernah bersyukur, ketika seorang muslim merasa tidak pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukurnya selalu terasa kurang, maka saat itulah dia dianggap sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita merasa berjasa kepada Islam, kita merasa sudah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita merasa sudah memberikan banyak hal kepada Islam atau kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah perasaan dan kondisi yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti itu justru malah berbahaya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita untuk terus tawadhu, terus merendah, terus merasa tidak bisa memenuhi hak besar Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwasanya kalau kita melihat di luar sana, maka ternyata masih ada banyak orang yang tidak lebih beruntung dari kita dalam urusan akhirat. Banyak yang sampai akhir hayatnya tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersujud untuknya. Atau yang sudah beriman, banyak yang tidak komitmen dengan iman dan Islamnya. Maka saat melihat itu hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kita tidak boleh sama dengan syukurnya orang-orang itu. Ya, syukur kita harus lebih besar dari mereka. Cinta kita kepada Allah harus lebih besar daripada cinta mereka kepada Allah. Dan ibadah kita kepada Allah juga harus lebih banyak daripada ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada sesi yang ke-6 ini kita akan membahas tentang renungan yang ke-7. Jadi pada sesi-sesi sebelumnya kita telah mengkaji dari setiap sesi satu renungan. Namun pada sesi yang kelima kita mempelajari dua renungan, karena renungan yang ke-6 adalah renungan yang pendek saja, namun terkait erat dengan renungan yang kelima terkait syukur kepada Allah. Maka kita membahas dua renungan tersebut, yaitu renungan ke-6, renungan ke-5 dan ke-6 pada sesi atau halaqah kajian yang ke-6. Adapun pada sesi yang ke-7 ini kita akan membahas
Ya, maksud saya adalah bahwasanya sesi kelima, eh, maksud saya adalah bahwasanya renungan yang kelima dan keenam sudah kita kaji pada sesi yang kelima. Maka ini sekarang adalah sesi yang keenam, dan pada sesi yang keenam atau halaqah yang keenam kita, dan pada sesi yang keenam atau halaqah yang keenam ini kita akan mempelajari renungan yang ketujuh. Mohon maaf agak terbolak-balik, namun semoga bisa dipahami dengan baik oleh para pemirsa dan pendengar. Dan renungan yang ketujuh ini adalah bahwasanya setan adalah musuh nyata manusia. Sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Yusuf ayat 5, "Inna syaitana lil insani aduwwum mubin." Sungguh setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Nah, ini adalah salah satu ayat yang sifatnya kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita melewati ayat berisi kabar, kewajiban kita adalah mengimani kabar tersebut. Nah, jadi dengan sekedar mengolah hati kita katakan aku beriman bahwasanya setan adalah musuh nyataku, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 5 ini, maka sekedar olah hati begitu kita sudah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Sebaliknya kalau kita menolak, kalau kita tidak menerima kabar ini, mendustakannya, mengabaikan kabar ini, maka sekedar dengan amalan hati berupa penolakan dan pendustaan itu, kita sudah mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah meyakini kabar ini, menerima kabar bahwasanya setan adalah musuh yang nyata untuk kita. Untuk kemudian kita waspada dengan kabar ini. Setelah kita mengimani, kita mempercayai bahwasanya setan adalah musuh yang nyata untuk kita, maka kemudian kita mengambil sikap yang tepat, yaitu dengan waspada dengan godaan dan tipu daya setan. Kenapa? Karena setan senantiasa bersemangat untuk menyesatkan kita. Setan tidak akan ridho kepada kita sampai kita dijebloskan oleh mereka ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi setan akan terus menggoda kita, mengganggu kita, menghalang-halangi kita. Satu-satunya yang membuat dia akan berhenti dan ridho adalah kalau kita sudah mengikuti jalannya, kita tersesat, dan kita dijerumuskannya ke dalam api neraka. Dan ini sebagaimana dikabarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 83 dan 82. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Setan atau iblis mengatakan, maka dengan keagunganmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, jadi di sini setan bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia akan menyesatkan kita, dia akan menghalang-halangi kita, dia akan membelokkan kita. Dia mengatakan di sini, la ughwiyannahum ajma'in, saya aku akan sesatkan anak manusia semuanya. Nah, yang tidak disesatkan adalah mereka yang bisa ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlas. Mukhlas artinya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sifat ikhlas. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menyebutkan kata mukhlisin, yaitu orang-orang yang ikhlas, dan kadang-kadang menyebutkan kata mukhlasin. Perbedaan keduanya adalah yang pertama itu orang-orang yang ikhlas, mukhlis. Sedangkan mukhlas adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memiliki sifat ikhlas. Buahnya sama, tapi di sini ada penekanan yang berbeda. Kalau mukhlis itu menekankan bahwasanya orang tersebut yang
memang berusaha untuk melakukan keikhlasan, berikhtiar untuk bisa ikhlas. Dia yang berikhtiar. Sedangkan untuk mukhlasin di sini penekanannya adalah bahwasanya sifat ikhlas ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilih siapa saja orang-orang yang bisa dan layak untuk mendapati sifat ikhlas, karena sifat ikhlas ini tidak mudah. Yaitu ikhlas di mana kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Hati kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hati kita murni mengisahkan Allah Subhanahu wa taala saja, itu adalah ikhlas. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara jalan agar kita bisa terhindar dari godaan setan, atau agar kita bisa terhindar dari banyak godaan setan, adalah dengan menjadi orang yang ikhlas. Menjadi orang yang hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki tauhid yang kuat dan juga ikhlas dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah, di mana dalam ibadah-ibadahnya seperti salat, puasa, haji, umrah dan yang lain, dia tidak mengharap kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala saja. Dan sifat ini adalah sifat yang agung yang tidak mudah untuk diwujudkan. Ada banyak halangan dan rintangan. Allah Subhanahu wa taala memilih sebagian hambanya untuk bisa berhias dengan sifat ikhlas ini. Dan kalau dia sudah berhias dengan sifat ikhlas ini, maka dia akan terhindar dari godaan setan. Setan akan kesulitan untuk bisa menggoda mereka. Maka di sebagian komunitas kita bisa melihat orang-orang yang tauhidnya tidak kuat, orang-orang yang masih kadang-kadang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mudah diganggu oleh setan. Sebaliknya mereka yang memiliki tauhid yang kuat, maka setan kesulitan untuk menggoda mereka. Contoh yang paling mudah adalah ketika seseorang menempati rumah yang baru, maksudnya yang baru ditempati meskipun barangkali bangunannya sudah lama. Ada banyak kisah di masyarakat bahwasanya pada rumah tersebut ya ada penampakan-penampakan, ada gangguan-gangguan. Nah, bagi orang yang imannya lemah, tauhidnya lemah, maka mereka akan sangat mudah digoda oleh setan di rumah tersebut. Tapi ketika ada seorang mukmin yang memiliki tauhid yang kuat, dia memiliki keikhlasan yang luar biasa, maka setan akan takut untuk menggoda dia. Setan akan kesulitan untuk menggoda dia. Ketika dia di situ, ya, dia pasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berlindung kepada Allah sejak awal pertama dia memasuki rumah itu. Dia mengucapkan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Atau dia berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka seperti yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita membaca zikir-zikir seperti ini, maka kita tidak akan diganggu dimanapun kita tinggal, dimanapun kita menginap, dimanapun kita mampir. Nah, itu adalah praktek dari tauhid yang kuat, keikhlasan yang tinggi. Ketika kita bisa menjadi orang yang memiliki, ketika kita bisa menjadi orang yang memiliki tauhid kuat, ikhlas yang tinggi, maka setan akan kesulitan untuk menggoda kita. Nah, ini adalah contoh yang sering kita temui di masyarakat. Bukti bahwasanya orang-orang yang memiliki tauhid yang tinggi, mereka akan kesulitan digoda. Dan ada juga contoh yang masyhur yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW itu setan lari terbirit-birit ketika berjumpa dengan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang Umar bin Khattab, di mana beliau menyebutkan bahwasanya tidaklah Umar melewati suatu jalan kecuali setan akan memilih jalan yang lain. Mereka takut pada Umar bin Khattab. Ini juga kabar yang harus kita imani, bahwasanya ada orang-orang dengan kualitas seperti ini. Ada orang-orang dengan kemampuan yang luar biasa, dalam arti tauhidnya kuat, imannya tinggi, ikhlasnya tebal. Maka jangankan menggoda mereka, setan sampai takut, lari terbirit-birit dan menghindar dari jalan yang mereka lalui.
Ini tentunya kabar gaib yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata. Tapi karena yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih, maka kita harus mengimani hal itu. Dan ini adalah bukti, ini adalah terkait dengan ayat yang disebutkan tadi, yaitu perkataan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang intisarinya adalah bahwasanya mereka orang-orang mukhlas, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki keikhlasan yang tinggi, maka mereka tidak akan bisa digoda oleh para setan dan iblis. Ya, dan setan serta iblis ini mereka mengganggu anak manusia. Mereka menggoda Bani Adam, ya, atau anaknya, anak dan keturunan Nabi Adam alaihi salam, pada setiap ketaatan yang akan mereka lakukan, agar mereka bisa dijauhkan dari amalan-amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17, dia berfirman, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam dua ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 12, ayat 16 dan 17. Iblis mengatakan. Jadi di sini Allah menceritakan, Allah mengabarkan tentang sumpahnya iblis. Janjinya iblis bahwasanya dia akan menggoda dan menyesatkan umat manusia. Dia mengatakan, maka ya Allah, karena engkau telah menghukumi aku sebagai makhluk yang sesat, niscaya aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Ya, inilah janjinya iblis. Inilah sumpahnya iblis. Dia mengatakan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menghukumi dia sebagai makhluk yang sesat. Qala fa bima aghwaytani. Ya Allah, karena engkau sudah menghukumi aku sebagai makhluk yang sesat, maka aku akan menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan mereka dan kiri mereka. Dan engkau akan mendapati, dan engkau tidak akan mendapati sebagian besar mereka bersyukur. Nah, jadi setan juga secara lebih detail dia akan menggoda kita. Dia bersumpah bahwasanya dia akan menggoda kita dari semua arah. Dari arah depan kita, dari arah belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita, dari atas, dari bawah. Ini menunjukkan semangatnya mereka untuk tidak membiarkan kita. Semua jalan akan mereka tempuh, semua arah akan mereka lalui. Dan kita juga harus mengimani hal ini untuk kemudian kita waspada dengan godaan mereka. Jadi mereka itu tidak main-main, mereka seserius ini. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengkaitkan sumpah mereka ini dengan fakta bahwasanya Allah sudah menyesatkan mereka dan menghukumi mereka sebagai makhluk yang sesat. Maka mereka tidak terima dengan hal itu, dan sebagai balasannya, ya, mereka ingin ada banyak orang yang sesat bersama mereka. Mereka ingin agar manusia juga banyak yang tersesatkan dan ikut jalan mereka. Maka mereka bersumpah bahwasanya mereka akan menghalangi umat manusia dari jalan lurusnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendatangi kita dari semua arah. Ya, wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati sebagian besar mereka bersyukur. Jadi ini menunjukkan bahwasanya sebagian besar umat manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sumpahnya setan. Setan akan membuat kondisinya seperti itu.
bahwasanya nanti Allah akan mendapati bahwasanya sebagian besar umat manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Dan hanya sedikit saja dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulan dari dua ayat ini adalah bahwasanya setan menegaskan bahwasanya dia akan menghalangi kita dari jalan Allah yang lurus, dan dia akan menggoda kita dari semua arah agar kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. At-Tabari rahimahullah taala menafsirkan dua ayat ini dengan mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan pada dua ayat di atas bahwasanya iblis akan menghalangi anak Adam. Iblis akan menghalangi keturunan Nabi Adam alaihissalam dari jalan lurus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis akan datang kepada umat manusia pada perkara-perkara yang Allah perintahkan. Jadi pada ketaatan-ketaatan, pada amalan-amalan yang Allah anjurkan dan perintahkan, mereka akan hadir di situ. Mereka akan menghalangi kita dari ibadah-ibadah dan amalan-amalan itu. Dan untuk bisa menghalangi kita dari jalan yang lurus dan amalan-amalan soleh itu, maka mereka akan mendatangi kita dari semua arah. Dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita, dari bawah kita, dari atas kita. Semata-mata agar apa? Agar kita tersesat dan menjadi teman mereka dalam kesesatan. Mereka mengaitkan sumpah ini dengan apa? Dengan fakta bahwasanya Allah sudah menghukumi mereka sebagai makhluk yang sesat. Maka mereka ingin ada semakin banyak hamba Allah Subhanahu wa taala yang sesat bersama mereka. Nah, jadi fakta-fakta ini Allah kabarkan. Ya. Ini di renungan ini saja, di renungan yang ke-7 ini, penulis hafizahullah taala menyebutkan 3 ayat. Yang pertama bahwasanya setan adalah musuh utama kita. Setan adalah musuh kita yang nyata. Kemudian bahwasanya setan bersumpah ya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka akan menyesatkan kita kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas atau yang dipilih untuk bisa memiliki sifat ikhlas. Dan pada ayat yang ketiga ada penjabaran tentang bagaimana setan akan menyesatkan kita, di mana mereka akan menghalangi kita dari jalan yang lurus dan amal-amal soleh yang telah Allah perintahkan kepada kita. Maka mereka akan menghalangi kita dari amalan-amalan ini dengan menyerang kita dari semua arah agar kita meninggalkan amalan tersebut. Jadi setan memiliki tipu daya yang sangat besar yang mereka lakukan kepada umat manusia. Dan mereka memiliki asalib, mereka memiliki langkah-langkah yang panjang untuk bisa menyesatkan umat manusia. Jadi mereka tidak hanya menghalangi kita pada satu posisi saja, tapi mereka akan menghalangi kita dari berbagai posisi, dari berbagai tahapan yang akan dilewati oleh seseorang ketika dia beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita sedang ingin melakukan suatu amalan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghalangi kita untuk tidak jadi melakukan amalan tersebut. Ini adalah langkah pertama setan. Jadi ini tahap pertama setan menggoda kita, yaitu bagaimana dia menghalangi kita agar tidak jadi beramal. Jadi langkah pertama dia adalah menghalang-halangi kita, menghambat kita untuk tidak jadi melakukan suatu amalan yang sudah kita niatkan. Ini yang pertama. Jadi saat kita ingin melakukan suatu amalan, dia halangi dulu. Target dia adalah bagaimana agar kita tidak beramal sama sekali. Kita berpaling dari amalan tersebut, ya, dan kita tidak jadi menjalankan ibadah itu. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita tetap kekeh, kita tetap tegar, kita tetap teguh untuk menjalankan amalan tersebut, maka langkah kedua setan adalah dengan
mengajak kita, menyeru kita untuk taswif, ya, mengucapkan saufa nanti dulu. Jadi misalnya ketika kita mendengar azan dikumandangkan dan kita sudah berazam untuk memenuhi panggilan azan tersebut dan berangkat ke masjid, maka setan datang. Setan menggoda kita, membisik-bisiki kita agar kita tidak perlu datang ke masjid. Bahkan agar kita tidak sholat. Agar kita tidak berangkat ke masjid. Dan ketika kita kuat untuk menghadapi godaan ini, kita tepis godaan ini, ya kita abaikan godaan dia, maka dia akan berpindah kepada opsi yang selanjutnya, yaitu bagaimana agar kita tidak segera berangkat ke masjid. Dia akan mengatakan, tunggu dulu, nanti saja kalau sudah mendekati iqamat. Kalau kita sudah mendekati iqamat, dia undurkan lagi, nanti saja kalau sudah rakaat kedua. Nanti saja kalau sudah kira-kira masuk rakaat ketiga. Nanti saja, dan seterusnya. Sehingga akhirnya kita terlambat untuk mengerjakan ibadah tersebut, atau bisa jadi dia membuat kita lupa dengan ibadah tersebut. Asyik dengan HP kita, asyik dengan tontonan kita. Ini sayang nih kalau nggak kita selesaikan dahulu. Atau membuat kita sibuk dengan pekerjaan yang lain selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita tidak jadi berangkat ke masjid, atau kalau berangkat kita sudah terlambat. Baik, ini adalah langkah pertama dan kedua, menghalangi kita dari ibadah sama sekali. Yang kedua, kalau dia gagal untuk membelokkan kita, maka dia akan mengundur-undurkan atau membuat kita lupa dan terlambat melakukan ibadah tersebut. Adapun langkah yang ketiga adalah kalau dia tidak berhasil menjalankan rencana yang pertama dan kedua, dia akan berpindah ke rencana yang ketiga, yaitu menyibukkan kita saat kita menjalankan sholat tersebut atau ibadah tersebut dengan berbagai godaan dan bisikan-bisikan agar sholat tersebut menjadi batal, atau paling tidak sholat tersebut pahalanya berkurang. Kalau tidak bisa berkurang banyak, maka paling tidak ya berkurang meskipun hanya sedikit. Yang penting pahalanya tidak sempurna. Nah, jadi ini adalah langkah yang ketiga. Ketika kita kekeh, kita berangkat ke masjid, kita tolak untuk diakhir-akhirkan, sehingga akhirnya kita berangkat ke masjid pada awal waktu. Bahkan mungkin sebagian orang sudah berada di masjid sebelum azan berkumandang. Sebagian orang selalu di saf pertama. Ini adalah mereka yang bisa mengalahkan godaan yang pertama dan kedua. Ketika kita gagal, maka jangan berpikir bahwasanya setan putus asa untuk kemudian ya sudah, ini orang tidak bisa digoda. Nah, dia masih punya opsi dan langkah yang ketiga, yaitu menggoda kita saat beramal. Ketika kita sudah sampai di masjid, kita sudah takbiratul ihram, maka di situ dia kembali masuk. Dia kembali goda kita dengan berbagai bisikan dan godaan, sehingga akhirnya sholat kita batal, atau paling tidak sholat kita berkurang pahalanya. Ini seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya kadang-kadang setan datang masuk pada sholat seseorang, kemudian dia goda, dia bisikkan, sehingga orang ini sampai tidak tahu dia sudah sholat berapa rakaat dan apa saja yang sudah dia baca. Dia buat ragu apakah dia sudah baca Al-Fatihah atau belum. Dia akan mengatakan, ingatlah ini, ingatlah itu. Ya, sehingga akhirnya orang tersebut menjadi lupa bahwasanya dia sedang sholat. Dia tidak fokus lagi. Bahkan jumlah rakaatnya dia tidak tahu. Sehingga dia sampai ragu, ini rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga. Bahkan ketika suatu saat, misalnya ketika kita sudah sampai di rakaat terakhir, ya, kita merasa, wah ini setan sudah banyak mengganggu kita dalam sholat kita. Hanya tersisa satu rakaat, maka kemudian kita berazam, ya, menghindari godaan setan, kita kembali khusyuk, kita kembali fokus.
kita niatkan, oh nanti tadi yang kelupaan tadi, tasyahud awalnya kelupaan, nanti akan saya ganti dengan sujud sahwi misalnya. Ternyata ketika kita sudah mendekati salam, seharusnya kita sujud sahwi, ternyata kita lupa lagi untuk melakukan sujud sahwi. Atau ketika kita tadi ragu, 2 atau 3, 3 atau 4. Kemudian kita tidak bisa mengingat dengan baik. Akhirnya kita putuskan, oh kalau begitu kita hitung angka yang paling rendah. Kalau ragu antara 2 dan 3, kita ambil angka 2. Kalau ragu antara 3 dan 4, kita ambil angka yang lebih kecil, yaitu angka 3. Dan kita berazam nanti insya Allah sebelum salam saya akan sujud saya akan sujud dengan 2 sujud, yaitu sujud sahwi. Ternyata setan datang lagi menggoda sehingga ketika kita mendekati waktu sujud sahwi kita kembali lupa dan akhirnya tidak melakukan sujud sahwi. Nah, ini adalah plan setan yang keempat, yang ketiga maksud saya. Jadi menggoda kita, membisikkan, mengganggu kita selama sholat atau selama melakukan ibadah yang lain sehingga akhirnya ibadah tersebut menjadi batal atau paling tidak berkurang pahalanya. Kalau dia tidak berhasil, ya, kalau dia gagal mengganggu kita, membisikkan kita, misalnya karena kita selalu fokus, kita selalu sadar. Karena pada dasarnya setan itu kalau kita fokus, kalau kita khusyuk, maka dia akan menjauh. Dan dia akan datang menggoda kita kalau kita sedang lalai. Dan inilah sifat al-khannas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati setan. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan setan yang suka mengganggu, yang dia memiliki sifat khannas. Khannas itu saat kita sadar, saat kita berzikir, kita khusyuk, maka dia akan menjauh. Tapi saat kita sedang lalai, saat kita sedang lupa, saat kita sedang kosong, maka dia akan mendekat ke hati kita, kemudian menggoda hati kita lagi. Nah, misalnya kita adalah orang yang bisa khusyuk dalam sholatnya sehingga setan kesulitan untuk menggoda kita. Maka kita bisa menyelesaikan sholat kita dengan baik. Kemudian kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat kita. Jadi plan A, plan B, plan C gagal semuanya. Ingin menghambat kita untuk datang ke masjid, gagal. Ingin mengakhirkannya, gagal. Menggoda kita selama kita sholat juga gagal. Nah, dia masih punya plan D. Dia masih punya rencana keempat. Yaitu apa? Dia menghias-hiasi ibadah kita. Sehingga kita merasa ibadah kita begitu bagus. Kita merasa ujub dengan sholat kita yang khusyuk. Sehingga akhirnya kita sombong. Kita sombong kepada orang-orang. Kita merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa sudah menunaikan hak besar Allah Subhanahu wa taala atas kita dan kita merasa sudah melakukan banyak hal untuk Islam atau untuk Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kondisi yang dilarang. Kita tidak boleh sampai pada posisi takabur dan sombong seperti ini. Justru yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kita merasa kerdil. Kalau kita merasa muqassir, merasa kurang dalam ibadah kita. Merasa tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik. Justru itulah yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena setan tahu bahwasanya kita tidak boleh untuk sombong, kita tidak boleh ujub, kita tidak boleh merasa sudah beribadah dengan baik. Nah, setelah kita menyelesaikan ibadah kita, kita diganggu dengan perasaan seperti ini. Dia bisik-bisikkan, ayo, sholatmu begitu indah, kamu berhak untuk sombong pada orang-orang, kamu berhak untuk merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujublah, ujublah, ujublah. Kamu harus takjub dengan ibadahmu ini yang begitu khusyuk. Nah, maka kalau kita tidak hati-hati, kita bisa jadi terpeleset pada rencana setan yang keempat ini atau plan D-nya. Yaitu menggoda kita setelah kita beramal sehingga kita ujub dengan ibadah kita sendiri. Nah, kalau kita selamat juga dari plan D atau rencana yang keempat ini, maka setan juga masih punya rencana yang kelima. Yaitu
Dia akan membuat kita menceritakan amalan-amalan kita, menceritakan ibadah-ibadah kita, ya, sharing, ya, mungkin dengan godaan yang halus. Ya, ini adalah agar orang-orang meniru ibadah kita misalnya. Tapi kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa terpeleset pada plan A atau rencana setan yang kelima ini, yaitu setelah sholat, setelah kita bisa menuntaskannya dengan baik, setelah kita tidak ujub, setelah kita tidak ujub saat kita menyelesaikan ibadah kita, maka setan menggoda kita untuk menceritakan, ya, menceritakan amalan-amalan kita yang sudah lalu, yang sudah agak lama. Nah ini, kalau kita niatnya adalah agar dipuji oleh orang lain, agar kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata mereka, maka ini adalah riya, ini adalah sum'ah yang akan membatalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata kita bisa selamat dari godaan setan, yaitu godaan-godaannya yang 5 yang sudah disebutkan tadi, plan A, B, C, D, E. Rencana 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga setelah kita selesai beribadah, kita tidak ujub. Setelah itu pun kita nggak pernah bercerita-cerita pada orang lain, kita berusaha tutupi ibadah kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka plan F atau rencana setan yang keenam adalah dia mengajak kita untuk bermaksiat setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat setelah kita menjalani ketaatan. Atau musyrik setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dia tidak putus asa. Dia tidak berhenti di situ, dia masih terus menggoda kita. Dan langkah-langkah ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Ya, mereka menyebutkan bahwasanya setan punya langkah-langkah ini, langkah-langkah yang panjang. Sejauh ini sudah ada plan A, B, C, D, E, F. Sejauh ini sudah ada rencana 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi rencana yang keenam adalah, maksud saya, jadi khutwat, ya, atau plan atau rencana setan yang 6 ini disebutkan oleh para ulama dalam beberapa karya khusus tentang godaan setan, seperti Talbisu Iblis, ya, godaannya iblis, karya Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kemudian Dhammul Muwaswasin, yaitu celaan untuk mereka yang memiliki penyakit waswas, karya Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Juga Ighathatul Lahfan min Masayyidi Syaitan, karya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ya, pada kitab-kitab seperti ini para ulama menjelaskan bahwasanya langkahnya setan panjang, planningnya setan jauh, yang tidak hanya 1, 2, 3, tapi bisa A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Maka kita harus hati-hati. Jadi kalau setan berhasil, kalau setan gagal untuk menggoda kita, baik di awal sholat, di tengah-tengah sholat, ataupun setelah kita selesai sholat, maka setan masih bisa menggoda kita dengan plan yang selanjutnya, yaitu rencana yang keenam. Yaitu apa? Mengajak kita untuk bermaksiat setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setan tahu bahwasanya bermaksiat setelah kita beribadah adalah tanda bahwasanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ibadah kita sah, tapi belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Tanda diterima adalah kita melaksanakan ibadah setelah ibadah yang pertama. Tanda ditolak adalah kita bermaksiat setelah kita menyelesaikan ibadah kita. Dan karena setan tahu itu, maka dia akan menggoda kita, membisik-bisiki kita, sehingga saat kita sudah menyelesaikan ibadah kita, kita diajak dia untuk jatuh dalam maksiat. Dia akan mengatakan, kamu sudah beribadah banyak, sekarang waktunya untuk sejenak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia akan membisikkan kepada kita sebuah kalimat yang baik, tapi dia pakai untuk makna yang batil. Dia akan mengatakan, bukankah Nabi kalian
sudah pernah mengatakan kepada Hanzalah al-Usaidi, sa'atan fasa'ah. Ya, 1 jam, 1 jam. Sesaat, sesaat. 1 jam beribadah, kata setan, 1 jam bermaksiat. Sesaat beribadah, sesaat bermaksiat. Nah, ini tafsirannya setan untuk hadis Nabi Muhammad SAW. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesaat kita beribadah dan serius, sesaat kita santai dan menjalankan amalan-amalan yang mubah, seperti misalnya bercengkrama dengan keluarga, bermain dengan anak-anak kita, ya, sejenak melakukan hal-hal yang mubah, refreshing. Itu maksud Nabi Muhammad SAW. Bukan sejenak kita taat, sejenak kita bermaksiat, atau 1 jam kita beribadah, 1 jam kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak seperti itu. Dan perlu kita pahami bersama bahwasanya amalan buruk itu bisa menghapuskan pahala amalan baik kita. Nah, kita sudah sering mendengar bahwasanya amalan kebaikan itu menutupi amalan keburukan. Ini sesuatu yang masyhur, yang pernah kita kaji juga dalam kajian-kajian kita. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan kita. Nah, sebaliknya keburukan bisa menghapuskan kebaikan kita. Maksiat bisa menghapuskan pahala kita juga. Dan ini adalah sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, satu dosa besar tidak, ya, beliau mengatakan al-kabiratul wahidah la tuhbitu jami'al hasanat. Satu dosa besar itu tidak membuat semua kebaikan sia-sia. Walakin qad tuhbitu ma yuqabiluha 'inda aktsari ahli sunnah. Tapi bisa jadi satu dosa besar itu membuat satu ibadah yang selevel dengannya menjadi sia-sia. Jadi satu dosa atau satu dosa besar tidak bisa menghapuskan semua kebaikan. Tapi satu dosa bisa menghapuskan pahala satu kebaikan. Dan ini adalah pendapat sebagian besar ulama Ahlus Sunnah. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang dikenal dengan baik oleh para ulama, di mana tidak hanya kebaikan yang menghapuskan keburukan, tapi keburukan juga bisa menghapuskan pahala kebaikan. Maka kita harus waspada dengan tipu daya setan ini. Mereka tahu bahwasanya maksiat bisa menghapuskan pahala kebaikan kita. Maka mereka ketika gagal menggoda kita pada awal amalan, di tengah amalan, setelah beramal, karena mereka tahu bahwasanya keburukan bisa menghapuskan kebaikan, dosa bisa menghapuskan pahala amal soleh, maka dia menggoda kita setelah kita beramal. Dia mengajak kita untuk jatuh dalam maksiat atau dosa besar, yaitu kabair, atau bahkan kemusyrikan dan kekufuran, sehingga ibadah kita menjadi sia-sia. Betul bahwasanya refreshing itu tidak diingkari. Ya, refreshing itu boleh. Refreshing, istirahat sejenak dari penatnya ibadah, itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat Nabi Muhammad SAW mengeluh dan curhat kepada beliau, mereka mengeluhkan bahwasanya kondisi mereka berubah ketika mereka sudah pulang ke rumah. Mereka membandingkannya dengan kondisi saat mereka masih berada di majelis Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kami ketika hadir di majelismu, kami dengar surga dan neraka, engkau menasihati kami, maka iman kami menjadi naik. Tapi ketika kami sudah kembali kepada keluarga kami berbicara tentang anak-anak kami berbicara tentang harta-harta kami, maka akhirnya hati kami berubah, iman kami berkurang, takwa kami menipis, wahai Rasulullah. Dan salah satu dari para sahabat itu adalah Hanzalah al-Usaidi. Bahkan beliau mengatakan, nafaqu Hanzalah. Beliau datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, nafaqu Hanzalah. Hanzalah telah munafik, wahai Abu Bakar. Kenapa, kata Abu Bakar? Ini kondisi saya ketika di depan Rasulullah SAW, hati begitu tenang,
iman begitu tinggi. Tapi ketika sudah sampai di rumah, ketika kita tenggelam dalam urusan dunia, maka hati ini menjadi gersang dan iman menjadi melemah. Maka Abu Bakar mengatakan, kami semua juga mengalami hal seperti itu. Akhirnya keduanya berangkat kepada Nabi Muhammad SAW dan Handalah kembali menceritakan hal tersebut. Nafaqa Handalah ya Rasulullah, ya Rasulullah, Handalah al-Usaidi telah munafik. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kondisinya tidak seperti itu. Itu bukan kemunafikan. Ya, beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikr la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Kalau seandainya kalian tetap berada pada kondisi seperti kondisi kalian saat berada di depanku, dan saat kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani, kalau kondisi kalian sama dengan kondisi kalian saat sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya para malaikat akan menyelami kalian di atas kasur-kasur kalian dan di jalan-jalan kalian. Kata para syurrah, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, maksudnya adalah kalian akan menjadi temannya para malaikat. Kalian berjumpa dengan mereka dan mereka menjumpai kalian. Kalian mengucapkan salam kepada mereka dan kalian mengucapkan salam kepada mereka. Ya, mereka mengucapkan salam kepada kalian dan kalian mengucapkan salam kepada mereka. Jadi, kalau kalian bisa seperti itu, maka kalian akan menjadi temannya para malaikat. Itu adalah kondisi yang sangat tinggi, itu adalah kondisi iman yang sangat tinggi. Tapi kata beliau, walakin ya Handalah sa'atan wa sa'ah. Tapi wahai Handalah, sesaat dan sesaat. Ya, jadi sesaat kalian serius beribadah, sesaat kalian istirahat. Sesaat kalian beramal, sesaat kalian santai. Sesaat kalian serius, sesaat kalian santai. Ini maksud Rasulullah SAW, karena kita butuh istirahat, kita butuh refreshing, ya kita butuh berwisata, ya kita butuh rehat sejenak agar nanti kita kembali bersemangat untuk beribadah dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Sesaat serius, sesaat santai. Sesaat beribadah, sesaat melakukan hal-hal yang mubah seperti refreshing. Bukan seperti yang ditafsirkan oleh setan dan iblis bahwasanya maksudnya adalah sesaat beribadah kepada Allah dan sesaat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah penafsiran yang salah yang dipakai oleh iblis atau setan untuk menggoda umat manusia agar mereka sia-sia amalan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang dimaksud adalah sesaat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesaat berikutnya seorang muslim melakukan refreshing atau istirahat sejenak dengan bercengkrama bersama keluarganya, ya, atau menemani anak-anaknya, yaitu pada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama kita. Jadi mubah, ya, bukan wajib, bukan yang sunnah, bukan ibadah yang serius, tapi hal-hal yang mubah, tapi juga sekaligus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal-hal ini, refreshing ini, ya, bercengkrama dengan keluarga ini, kalau kita niatkan, ya, untuk membahagiakan mereka, maka itu akhirnya juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti yang dipahami oleh setan dan iblis yang menggoda kita dan membisik-bisikkan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan sa'atan fasa'ah atau sa'atan wa sa'ah adalah sesaat beribadah dan sesaat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena maksiat kepada Allah itu sama sekali tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah sama sekali tidak pernah diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mereka mengklaim bahwasanya Allah membolehkan bermaksiat setelah kita banyak beribadah, maka ini adalah klaim yang batil. Ini menyelisihi kaidah umum dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membolehkan umat manusia untuk menjalankan maksiat meskipun hanya sesaat. Meskipun hanya sebentar, tidak boleh.
Maka kewajiban umat Islam adalah waspada dengan berbagai tipu daya dan jaring-jaring serta perangkap setan yang akan dia pasang dan terus akan dia pasang. Kenapa? Karena dia sudah bersumpah akan menyesatkan kita. Maka kita harus waspada dengan hal ini. Dan ini sebagaimana dinasihatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Inna min fiqhil 'abd an ya'lama ma zada min imanihi wa ma naqas. Wa inna min fiqhil 'abd an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Wa inna min fiqhil 'abd an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'tih." Jadi tanda kefakihan seorang hamba itu ada 3 kata beliau. Yang pertama adalah dia mengetahui cabang-cabang iman mana saja yang berkurang dan mana yang bertambah. Kita mengetahui bahwasanya iman kita bertambah dengan kebaikan dan maksiat kita berkurang, dan iman kita berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba kalau dia bisa mengetahui, oh ini amalku yang bertambah hari ini dan ini adalah imanku yang berkurang hari ini. Ini adalah cabang iman yang bertambah, misalnya sholat, puasa, zakat bertambah. Dan ini imanku yang berkurang hari ini, atau cabang imanku yang berkurang hari ini, zikir, silaturahim, misalnya berkurang. Nah, kita introspeksi, kita hitung, kita mawas sendiri. Nah, ini adalah tanda kefaqihan seorang hamba. Tanda yang kedua adalah an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqis. Dia mengetahui bahwasanya pada hari itu dia bertambah atau berkurang. Iman dia bertambah atau berkurang. Kalau tadi berbicara tentang syu'abul iman, cabang ini bertambah, cabang ini berkurang. Dan yang kedua ini kalau di total, ya, secara global apakah hari itu dia bertambah iman atau berkurang? Nah, kalau dia bisa tahu itu, maka itu menunjukkan kefakihan dia. Karena dia perhatian dengan amalnya, dia menghitung-hitung. Dia bisa menyimpulkan, oh di akhir hari ini imanku bertambah. Atau hari ini imanku berkurang. Ini adalah tanda yang kedua menurut Abu Darda. Sedangkan tanda yang ketiga dari kefakihan seorang hamba adalah an ya'lama nazaghati syaitani anna ta'tih. Dia mengetahui dan memahami dari mana godaan setan akan mendatangi dia. Apakah setan akan menggoda dia dari syubhat atau syabahat? Apakah dari syubhat atau dari pintu syahwat? Kalau dari pintu syahwat, maka dari syahwat yang mana? Apakah dari syahwat harta, syahwat tahta, atau syahwat lawan jenis? Kita tentunya bisa saja tergoda dari semua pintu ini, dari syubhat atau dari syahwat. Tapi biasanya ada yang kita lebih lemah menghadapinya, maka kita harus lebih waspada di situ. Demikian juga saat kita menghadapi godaan syahwat, maka dari sekian banyak pintu syahwat ini, maka biasanya juga ada salah satu yang kita lebih lemah di situ. Maka kita harus lebih waspada saat menghadapinya. Nah, ini adalah beberapa paragraf pada renungan yang ke-7 dari renungan yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam karya beliau Wasaya wa Tawjihat fi Fiqh Ta'abbud li Rabbil Bariyat. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.